Saya mau jadi dokter. Abri. Polisi. Putra mau jadi abri. Mimpi anak-anak inilah yang memaksa guru dan orang tua murid Taman Kanak-kanak Pelangi Semesta di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat tetap melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka meski di tengah pandemi. Bukan hanya karena permintaan orang tua, guru juga kesulitan menerapkan cara belajar jarak jauh pada murid pendidikan usia dini. Sebab aktivitas belajar anak usia dini membutuhkan interaksi dan kegiatan motorik yang lain. Penerapan protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara dan pelindung agar anak-anak ini dapat kembali belajar di kelas dalam 2 bulan terakhir. Karena mungkin anak-anak umur segini nih belum paham seperti tugas-tugas mereka itu harus apa, harus gimana. Walaupun kita dampingi, walaupun kita lewat telepon, nyanyian kita kirim lewat telepon, gambar lewat telepon, semua seperti itu. Tapi mereka tetap agak kesulitan. Dengan kembali melakukan kegiatan belajar langsung, setidaknya orang tua murid merasa yakin putra-putrinya dapat belajar dengan benar. Namun bagi Husni, meski masalah pendidikan anak bungsunya telah teratasi, tidak demikian dengan anak sulungnya. Sepulang menjemput si bungsu dari TK, Husni harus bersiap menjadi guru. Santi, putri sulungnya, telah lebih dari 8 bulan bersekolah dari rumah. Siswi kelas 3 sekolah dasar ini hanya 30-60 menit sehari berhadapan dengan pelajaran atau tugas sekolah. Santi belajar di dipan bambu, di samping tumpukan sampah yang menunggu dipilah oleh sang ibu dan ayah. Orang tuanya adalah pemilah sampah yang tinggal di sebelah tempat pembuangan akhir Sumur Batu, Bekasi. Inilah ruang kelas Santi selama 8 bulan terakhir. Berolahraga mereka. Tugas dan pelajaran diberikan lewat pesan singkat oleh gurunya. Jarang sekali kelas daring diadakan karena tidak semua murid di sekolah Santi bisa mengakses internet. Susah, Pak. Apa yang susah? Susahnya kan dari keuangannya saya. Masalah keuangannya harus beli kotak. Itu yang susah. Saya harus pinjam ke sana ke sini ke tetangga kalau ada. Kalau enggak kan tetangga ya sama aja, Pak. Susahnya dari situ, Pak. Satu keinginan Santi saat ini, kembali bersekolah. Kondisi tidak lebih baik juga dialami Romi. Selama terjadi pandemi, siswa kelas 10 sekolah menengah kejuruan di Desa Jaya Sakti, Muara Gembong, Bekasi ini lebih banyak mengisi waktunya dengan bekerja daripada menyimak pelajaran. Sejak pagi, Romi pergi ke sawah garapan. Bibit padi dipikulnya untuk ditanam oleh sang ibu dan buruh tani lain. Romi adalah anak yatim 4 bersaudara. Saat ini, 2 kakaknya merantau ke kota sehingga Romi menjadi tulang punggung keluarga. Ia membantu ibunya sebagai bakti, lalu mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri, juga ibu dan adiknya. Ibu Romi pun bangga dan yakin, kelak anaknya akan menjadi orang yang berguna. Enggak malas, Bu. Orang masih Romi enggak malas orangnya, rajin orangnya gitu, sayang. Jadi guru, bantuin orang tua gitu, bantuin adiknya gitu, bantuin orang tua, bantuin adiknya dah gitu namanya. Romi bekerja serabutan. Demi upah 70-100 ribu rupiah per hari, kadang ia menjadi kuli bangunan atau pemetik hasil panen. Sekolah dulu itu enak, bisa belajar, bisa ngumpul sama teman-teman. Kalau sekarang beda, bisa belajar di rumah sendiri, ke sawah nyari metik timun, bantu kerja di orang. Terus pernah juga kuli bangunan di Tambun. Terus bantu ngkong juga. Sesekali saat hari sudah siang atau menjelang sore, Romi mendapat kesempatan belajar dari guru yang bertandang ke rumah murid-muridnya. Aktivitas belajar daring sulit dilakukan di sekitar Kecamatan Muara Gembong karena tidak semua murid memiliki telepon seluler, apalagi kuota dan akses internet. Contohnya gini, kita memberikan tugas anak-anak untuk mengerjakan di rumah, tapi tidak semuanya anak mengerjakan tugas tersebut. Banyak sekali kendala-kendalanya. Contohnya tadi, mereka yang tidak punya HP, mereka yang ada HP tapi nggak punya pulsa, terus mereka juga yang harus membantu orang tuanya gitu. Pandemi mengubah kehidupan anak-anak di dunia.
hak belajar adalah salah satu yang dikorbankan. Segala cara pun ditempuh. Nekat belajar langsung dengan mematuhi protokol kesehatan, belajar di rumah sebisanya, atau memanfaatkan berlimpahnya waktu luang untuk mencari nafkah. Bagaimanapun kondisi yang dialami, mereka tetaplah anak-anak yang mewarisi harapan orang tuanya dan berhak mewujudkan mimpinya. Yogi Tujuliarto, Sony Sulistiono, Bekasi, Jawa Barat.